Salam sejahtera, damai, bahagia. Baiklah, malam kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat sehat, nikmat badan, dan nikmat panjang umur. Kita akan membahas suatu pengertian atau pelajaran tentang penaklukan di dalam diri. Nah, penaklukan di dalam diri ini adalah yang disebut namanya ada penaklukan setan diri, jin dalam diri, dan siluman dalam diri, global jadi satu. Itu nafsu, hawa nafsu di dalam diri. Karena kata Nabi Muhammad, musuh terbesar kita itu adalah nafsu. Dari nafsu batinia, nafsu sukmania, dan dari segala nafsu yang berbaur dengan emosi. Bagaimana kita bisa mengendalikannya? Bagaimana kita bisa menguasai nafsu itu? Nah, contohnya dengan pengertian atau dengan pengetahuan yang didasari dengan akidah, didasari dengan akhlak, dan didasari dengan fikih. Nah, tiga pengetahuan ini, akidah, akhlak, dan fikih, ini sangat berkaitan untuk menguasai nafsu dan hawa nafsu. Karena pengetahuan atau dalam kitab yang mempunyai arti sejarah itu kubu Cirebon yang pegang kitab kejawen atau kitabnya kejiwaan. Kenapa emang itu kejiwaan? Dia mempelajari nafsu. Dia mengetahui sifat-sifat tentang kegoiban. Contohnya, misal umpama kita menguasai nafsu, kita menguasai setan diri, kita menguasai jin diri, kita menguasai siluman diri. Kalau kita sudah bisa menguasai, kita bisa mengendali ini dalam ilmu kegoiban atau ilmu yang arahnya tidak nampak, yang dipelajari orang atau sejenis guna-guna, tenung atau santet. Setiap wilayah itu mempunyai nama masing-masing. Kalau kita bisa menguasai 3-4 terapan ini, kita tidak akan mempan atau tidak akan masuk ke alam bas, tidak akan bisa diguna-guna, tidak akan bisa dipelet, kita tidak akan bisa sukma atau jiwa kita itu diambil, karena kita bisa menguasai nafsu ini dengan dasar akidah atau dasar akhlak atau dasarnya fikih. Karena kalau kita mempelajari spiritual, supernatural, itu berbaur dengan alam gaib. Kenapa saya bilang alam gaib? Karena Allah itu merahasiakan sesuatu yang rahasia. Karena Allah itu tidak nampak. Bagaimana kita bisa peka? Bagaimana kita bisa merasakan Allah itu ada? Contoh gampang, kita hidup di dunia itu dengan berbagai macam rasa atau berbagai macam dengan pengetahuan makhluk-makhluk. Itu bukti Allah itu ada. Allah itu menciptakan langit tanpa tiang. Allah itu menciptakan siang dan malam. Itu satu bukti yang sangat nyata bahwa Allah itu ada di sekitar kita dengan penciptaan yang Allah ciptakan dengan berbagai macam aliran, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Itu bukan untuk perbedaan, itu bagaimana kita bisa menguasai satu bidang. Kalau kita bisa menguasai satu bidang, contohnya untuk penyatuan umat, ini bukan untuk penyatuan umat, ini pengertian atau pengetahuan. Ini ada pertanyaan setelah meninggal manusia, ini dalam suatu pengetahuan atau pelajaran di keagamaan ada 6 pertanyaan. Setelah kita mati atau meninggal, itu ditanya sama malaikat, Tuhannya siapa? Siapa Tuhanmu? Karena kodat irodat ketentuan itu sudah ada. Allah itu mengetahui Tuhannya itu, mereka itu banyak sesembahan
yang dia sembah, karena Allah itu mengetahui. Habis ditanya, singkat cerita, ditanya Tuhannya, agamanya, habis agamanya, kitabnya, habis kitabnya, kiblatnya, setelah kiblatnya, saudaranya. Karena takutnya kalau ditanya sama malaikat, apa agamamu? Itu udah ada kode tiru ketentuan dari sang pencipta. Karena agama itu sudah ada, udah banyak. Sampai malaikat itu ditugaskan menanyakan apa agamanya. Dan ditanyakan siapa nabinya. Nah disitulah kalau kita mempelajari tentang pengetahuan, itu penyatuan antara umat beragama. Tidak untuk saling menghina dan saling mencaci. Kita balik lagi ke pengetahuan spiritual. Spiritual ini seharusnya bijak. Kenapa bijak? Karena spiritual itu pengetahuan umum. Umumnya dia mengetahui adat istiadat atau tata cara setiap umat beragama atau suku yang ada di negara suatu tempat. Karena setiap tempat itu pasti ada orang mempelajari supernatural spiritual. Bukannya Islam aja ada spiritual, bukan Hindu aja, bukan Kristen aja, bukannya Konghucu, itu ada semuanya, tergantung dia mempelajari adat istiadat tersebut. Itulah yang disebut namanya penyatuan akidah. Kalau akidahnya sudah satu, pasti dia mempunyai suatu visi dan misi. Apa visi misinya? Rukun, damai, sejahtera. Karena kalau kita udah pola pikirnya, mindsetnya rukun, damai, sejahtera, kita mengayomi orang yang ingin bertanya. Kalau kita satu akidah, itu agama pun tidak melarang. Karena akidah yang membedakan itu adalah adat istiadat atau kebudayaan. Itu yang membedakan. Balik lagi kita ke spiritual. Kalau kita bisa menguasai setan diri, terus jin diri, siluman diri, dan nafsu, saya jamin kita tidak akan bisa, kita tidak akan terkena dengan guna-guna, terus kita terkena dengan bahasa yang santet atau tenung, dan kita tidak akan bisa gampang kerasukan, makhluk astral, dan kita tidak gampang main di alam bawah sadar, karena manusia kalau sudah menguasai pasti sadar. Itulah arah visi misi mempelajari spiritual untuk mengetahui jati diri, untuk memahami suatu kehidupan. Karena spiritual itu bukannya sejenis orang berbaur dengan makhluk halus, karena pengetahuannya ingin tahu dasar kehidupan. Dasar kehidupan ini seperti apa? Dasar hidup ini untuk apa? Dan dasar kehidupan ini mau kemana arahnya nanti setelah kita mati. Karena Allah itu menciptakan makhluk-makhluknya pasti ada arahan dan tujuannya. Karena inilah namanya pengertian atau pengetahuan dalam kehidupan. Di global dengan, karena kita mempelajari spiritual, saya modif dengan pengertian dasar-dasar kemanusiaan. Karena dasarnya kehidupan. Manusia hidup itu banyak perjanjian. Manusia hidup itu banyak ikatan-ikatan dari makhluk-makhluk yang tidak nampak. Itulah pengetahuan tentang spiritual dimodif atau kita pemahami dengan logika dan mindset atau pengetahuan dan pengertian. Dasar spiritual itu adalah orang yang istimewa, orang yang sangat patuh, orang yang sangat manut dengan keadaan dan tata cara kebudayaan, atau orang yang sangat mengerti adat istiadat, tidak berani menabrak. Karena itulah pengertian orang yang dekat sama sang ilahi atau sang holy. Dia doanya langsung. Kenapa saya bilang langsung? Karena dia orang istimewa, orang yang ditunjuk, atau orang yang mempelajari keistimewaan dengan sifat-sifat yang tidak pernah orang mempelajarinya. Karena kalau orang spiritual itu mempelajari sifat-sifat ketuhanan, atau sifat-sifat sang pencipta, atau sifat-sifat sang holy. Kenapa saya bilang dia sangat disayang dengan sang pencipta? Karena dia orang yang sangat patuh, manut dengan adat dan istiadat atau peraturan-peraturan keagamaan.
dia akan tidak mudah untuk melanggar. Kalau dia melanggar itu ilmu atau pengetahuan wawasannya itu tidak nyambung, karena doa dia sangat cepat atau sangat mustajab. Sekarang berdoa nyari disambungin dengan beliau, karena orang seperti itu langsung, atau disebut namanya tauhid. Tauhid itu langsung yang memahami kehidupan, kelahiran, dan kematian. Itu disebut namanya tauhid. Mungkin pengertian atau penjelasan tentang penguasaan makhluk-makhluk yang ada di diri seperti ini, penjelasan dari pemikiran. Semoga pengetahuan dan pemaparan ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang mempelajari spiritual dan alam-alam goib, karena di sini pemikiran dan penjelasan itu didasari dengan akal dan logika, tidak bisa diadu dengan atau dibandingkan dengan akidah dan hadis, karena ini bukan akidah dan al hadis, ini adalah pemikiran, mindset yang bisa dikembangkan, yang bisa kita paparkan dari suatu kejadian yang dirasakan oleh seseorang. Itulah pengetahuan spiritual. Semoga video ini ada manfaatnya, khususnya orang dan kawan-kawan yang mempelajari supernatural dan spiritual dari semua pemikiran-pemikiran yang berbeda. Kita gabungkan, kita satukan jadi pemikiran yang positif, bukan pemikiran negatif. Semoga video ini dapat bermanfaat, khusus sebagai tim jejak spiritual penjelasan dan teman-temanku seperjuangan. Salam sejahtera, damai, bahagia.